Agama Kristen Negeri Kupang, program studi psikologi Kristen semester 1. Di sini saya akan menjelaskan teori kepribadian menurut beberapa tokoh. Yang pertama ada Sigmund Freud, yang kedua ada Carl Gustav Jung, yang ketiga ada Alfred Adler, yang keempat ada Erik Erikson. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Struktur kepribadian manusia dalam psikoanalisis Sigmund Freud dapat diartikan sebagai seseorang atau keseluruhan sifat-sifat watak seseorang, di mana kepribadian atau personality merupakan kualitas unik dalam diri individu yang termanifestasikan dalam pola tingkah laku, pola respon yang konsisten dalam berbagai situasi dan relasinya dengan lingkungan. Teori kepribadian merupakan inti dari adanya psikologi, di mana pendorong timbulnya teori kepribadian dalam disiplin psikologi adalah pertanyaan mengenai siapakah aku sebagai manusia. Nah, pada umumnya kepribadian dikaji dalam bingkai kekhasan individual atau individual difference, yakni aspek-aspek yang membuat seseorang berbeda dan unik dibandingkan orang lain. Dalam beberapa teori, aspek tersebut menjadi isu sentral dengan menitik beratkan kajiannya pada tipe-tipe, sifat-sifat, dan tes-tes yang dapat membandingkan satu orang dengan orang yang lain. Contohnya ada yang neurotik sementara yang lain tidak. Ada juga yang introvert atau tertutup, dan ada juga yang ekstrovert atau terbuka dan lain sebagainya. Nah, teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud merupakan teori kepribadian yang komprehensif dan berpengaruh luas terhadap ilmu sosial, humanitas, seni, dan juga masyarakat pada umumnya. Freud mengibaratkan kehidupan psikis atau kejiwaan manusia seperti gunung es yang terapung di lautan. Sedikit bagian yang terlihat di permukaan air disebut alam sadar. Nah, sedangkan bagian yang jauh lebih besar berada di bawah permukaan air disebut alam bawah sadar. Nah, sedangkan daerah yang menghubungkan antara alam sadar dan juga bawah sadar merupakan alam prasadar. Nah, yang pertama alam sadar. Alam sadar adalah segala sesuatu yang disadari pada saat-saat tertentu, penginderaan langsung, ingatan, pemikiran, fantasi, dan perasaan. Yang kedua ada alam prasadar. Nah, alam prasadar sendiri merupakan kenangan yang sudah tersedia atau afilia dan memori. Segala sesuatu yang dengan mudah dapat dipanggil ke alam sadar. Kenangan-kenangan yang meskipun tidak diingat pada saat berpikir, akan tetapi dapat dengan mudah diingat kembali. Yang ketiga ada alam bawah sadar atau alam bawah sadar adalah segala sesuatu yang sangat sulit dibawa ke alam sadar, termasuk segala sesuatu yang memang berasal dari alam bawah sadar, seperti nafsu dan insting, serta segala sesuatu yang masuk ke dalamnya dan sulit untuk dijangkau seperti kenangan atau emosi yang terkait dengan trauma. Freud percaya bahwa segala tindakan manusia memiliki penyebab yang lebih sering merupakan motif bawah sadar daripada penalaran rasional. Pendapat Freud ini didasarkan pada alasan bahwa sifat manusia itu pada dasarnya adalah negatif, sehingga dengan demikian manusia itu memiliki dorongan yang sama dengan hewan seperti yakni insting, terutama ada seks dan juga agresi. Nah, teori kepribadian yang melibatkan 3 level kepribadian, sadar, prasadar, dan bawah sadar tersebut merupakan teori konflik kejiwaan yang dipakai oleh Sigmund Freud hingga tahun 1920-an. Nah, lalu pada tahun 1923 Freud memperkenalkan 3 model struktur kepribadian yang lain, yakni id, ego, dan superego, yang mana
sebagai upaya untuk melengkapi dan menyempurnakan model level kepribadian yang sebelumnya. Id bekerja berdasarkan prinsip kesenangan, sedangkan ego bekerja berdasarkan prinsip realita, dan juga superego bekerja berdasarkan moral. Nah, yang berikut kita akan membahas tentang teori kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Pandangan Jung tentang manusia terfokus pada keberadaan totalitas kepribadian yang disebut sebagai psyche, yang terdiri dari sejumlah sistem yang berbeda tetapi saling memiliki keterkaitan. Melalui psyche, energi psikis yang bersifat real mengalir secara kontinu dengan arah yang beragam, dari ketidaksadaran menuju ke kesadaran dan kembali lagi, serta dari dalam keluar realitas dan kembali lagi. Dalam hal ini Jung berbeda dengan Freud, bahwa proses seksualitas merupakan salah satu aspek tetapi bukan aspek utama. Energi psikis atau libido ini seperti halnya energi fisik yang tidak dapat dilihat tetapi dapat diketahui atas dasar efek yang ditimbulkan. Energi psikis ini timbul berkat konflik yang terjadi antara kekuatan-kekuatan dalam kepribadian. Dapat dikatakan bahwa psyche adalah suatu sistem dinamis yang mengatur diri secara spontan tanpa adanya pertentangan struktur kepribadian diri. Dalam pandangan Jung terarah pada sistem yang menyusun antara lain yang terpenting adalah ego, ketidaksadaran pribadi, dan ketidaksadaran kolektif. Ketiga susunan struktur kepribadian tersebut memiliki beberapa persamaan dengan konsepsi kesadaran, prasada, dan ketidaksadaran dari Freud. Tetapi dalam beberapa hal terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Ego adalah jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan sadar. Ekstrovert dan introvert. Keduanya adalah sikap dasar yang hadir dalam diri setiap personal. Ekstrovert dapat diartikan sebagai sikap yang berakomodasi secara natural dan mudah menyesuaikan. Sedangkan introvert berhubungan reflektif, keraguan-raguan, dan menarik diri. Hubungan keduanya dalam diri manusia bersifat komplementatif. Sisi dominan dalam kesadaran akan terus dikompensasikan oleh sisi inferior yang berada dalam ketidaksadaran. Dalam hal ini Jung mendebarkan 4 cara memahami pengalaman, yaitu sensasi, pemikiran, perasaan, dan intuisi. Pemikiran dan perasaan ada. Ketiga, ada teori kepribadian menurut Alfred Adler. Teori perkembangan Alfred atau psikologi individual. Teori kepribadian Alfred Adler menjelaskan manusia dan analogi binatang atau hewan atau mesin. Pada tahun 1911, Adler mengundurkan diri dari kelompok Freud dan mencoba mengembangkan pengertiannya sendiri. Alfred Adler adalah psikiater pertama yang mengembangkan kesehatan mental. Manusia dalam pandangan Adler adalah positif. Manusia memiliki kreativitas untuk membangun kehidupan yang unik. Konsep utama dari teori Adler adalah prinsip inferioritas atau lemah tidak berdaya. Perasaan inferior selalu ada pada setiap orang dan menganggap inferior itu adalah hal normal. Proses kompensasi sudah dimulai sejak masa bayi sejak 0 sampai 2 tahun. Kompleks inferiority, yang pertama satu miskin opini terhadap diri sendiri, yang kedua tidak berdaya, yang ketiga tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, prinsip superioritas menurut Adler, manusia bekerja untuk sesuatu yang lebih tinggi. Adler mengabarkan perjalanan menuju superior adalah faktor utama dalam hidup. Konsep finalisme adalah konsep yang berbicara tentang kondisi akhir dalam kehidupan. Nah,
Ada 2 poin yang ditambahkan, yaitu meningkatkan tekanan dan manifesti. Dan yang kedua konsep yang berikut, konsep gaya hidup, bangun kebiasaan belajar. Gaya hidup sudah dibangun dari masa kanak-kanak di awal masa kehidupan. Yang ketiga, konsep kekuatan diri, kreatif, masalah yang bersifat universal, masalah perilaku terhadap orang lain, masalah pekerjaan, masalah cinta. Ada 4 gaya hidup dasar. Yang pertama, tipe dominan atau sedikit kepedulian sosial, kecanduan alkohol atau obat. Yang kedua, tipe menerima atau orang yang mendapat kepuasan dari orang lain, membutuhkan validasi dari orang lain. Yang ketiga, tipe menghindar atau orang yang mengatasi masalah hidup dengan menghindari kesulitan. Yang keempat, tipe berguna secara sosial atau orang yang selalu bekerja sama dengan orang lain dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Yang berikut, konsep minat sosial, potensi dalam diri sendiri untuk bekerja sama dengan orang lain. Untuk mencapai minat sosial, Adler juga menjelaskan urutan kelahiran. Memberikan pengaruh membesar dalam hidup. Ada 4 situasi, yaitu anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan anak paling muda atau anak bungsu. Nah, yang berikut yang keempat ada teori Erik Erikson. Konsep utama teori Erikson membahas tentang perkembangan manusia yang dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial adalah salah satu teori kepribadian terbaik dalam psikologi. Seperti Sigmund Freud, Erikson percaya bahwa kepribadian berkembang dalam beberapa tingkatan. Nah, salah satu elemen penting dari teori tingkatan psikososial Erikson adalah perkembangan persamaan ego. Persamaan ego adalah perasaan sadar yang kita kembangkan melalui interaksi sosial. Menurut Erikson, perkembangan ego selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang kita dapatkan dalam berinteraksi dengan orang lain. Erikson juga percaya bahwa kemampuan memotivasi sikap dan perbuatan dapat membantu perkembangan menjadi positif. Inilah alasan mengapa teori Erikson disebut sebagai teori perkembangan psikososial. Erikson sendiri berpendapat bahwa perkembangan psikologis dihasilkan dari interaksi antara proses-proses maturasi atau kebutuhan biologis dengan tuntutan masyarakat dan kekuatan-kekuatan sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sudut pandang seperti ini, teori Erikson menempatkan titik tekan yang lebih besar pada dimensi sosialisasi dibandingkan teori Freud. Selain perbedaan ini, teori Erikson membahas perkembangan psikologis di sepanjang usia manusia dan bukan hanya tahun-tahun antara masa bayi dan masa remaja. Seperti Freud, Erikson juga meneliti akibat yang dihasilkan oleh pengalaman-pengalaman usia dini terhadap masa-masa berikutnya. Akan tetapi, ia melangkah lebih jauh lagi dengan menyelidiki perubahan kualitatif yang terjadi selama pertengahan umur dan tahun-tahun akhir. Nah, kehidupan Erikson adalah salah seorang ahli yang mendasarkan teorinya pada perspektif sosial dengan melabeli pendekatannya sebagai psikososial atau psikostoris. Sampai seseorang mencapai usia dewasa, Erikson berusaha menjelaskan hubungan timbal balik antara kepribadian dan budaya. Yang pertama, kebingungan identitas menurut Erikson. Proses identitas diri sudah berlangsung sejak anak mengembangkan kebutuhan akan rasa percaya atau trust, otonomi diri atau autonomi, rasa mampu berinisiatif atau inisiatif, dan rasa mampu menghasilkan sesuatu atau industri. Keempat komponen ini memberikan kontribusi
kepada pembentukan identitas diri. Ketika individu gagal dalam mengintegrasikan aspek-aspek dan pilihan, atau individu tidak mampu dalam menemukan peran, maka akan meninggalkan sebuah masalah yang oleh Erikson disebut sebagai kehilangan identitas atau kebingungan identitas. Kebingungan identitas sendiri adalah konflik psikologis yang terjadi pada masa remaja dan merupakan bagian dari teori perkembangan psikososialnya. Kebingungan identitas terjadi ketika seseorang tidak memiliki rasa yang jelas tentang siapa dirinya atau perannya dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa hal yang dapat terjadi pada seseorang yang mengalami kebingungan identitas. Yang pertama, tidak yakin dengan siapa dirinya dan di mana dirinya cocok. Yang kedua, berpindah-pindah pekerjaan atau hubungan. Yang ketiga, merasa kecewa dan bingung tentang tempatnya dalam hidup. Erikson mendefinisikan identitas sebagai konsepsi tentang diri, penentuan tujuan. Yang kedua, menurut teori psikososial, Erikson kepribadian meningkat ketika seseorang mengalami tahap psikososial selama hidup. Perkembangan manusia dibedakan berdasarkan kualitas ego dalam tahap perkembangan 8. 4 tahap pertama terjadi pada masa bayi dan kanak-kanak, dan 3 tahap terakhir pada masa dewasa dan usia tua. Karena masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak masa dewasa, Erikson lebih memperhatikannya sejak hari sebelumnya. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam psikologi perkembangan Erikson. Yang pertama ada rasa percaya dan tidak percaya. Yang kedua, autonomi versus rasa malu dan ragu-ragu. Yang ketiga ada inisiatif versus kesalahan. Yang keempat ada kerajinan versus inferioritas. Yang kelima ada identitas versus kekacauan identitas. Yang keenam ada masa dewasa muda atau masa keintiman. Yang ketujuh masa dewasa menengah, dan yang kedelapan tahun kematian sampai dengan masa dewasa akhir. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Shalom.